Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kali ini adalah berjudul Agama sebagai Kritik Realitas. Ini diuraikan oleh Dr. Andes Jainuddin. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam konteks agama sebagai kritik realitas dan dengan mengikuti arus baru dalam pemikiran keislaman yang antara lain ditandai dengan munculnya gerakan teologi dalam konteks Indonesia bisa ditemui teologi transformatif. Modernisasi merupakan salah satu kunci untuk memahami latar belakang teologi transformatif itu. Modernisme sebagai sistem peradaban yang sangat mengedepankan rasional, mengedepankan objektivitas dan progresivitas telah ikut menciptakan proses alienasi dehumanisasi dan desakralisasi, eksploitasi manusia, represivitas, juga akumulasi dan konsentrasi kekayaan merupakan bagian penting dari proses tersebut. Kondisi seperti ini muncul karena subjek modernisasi adalah elit dan objeknya adalah mereka yang awam, lemah, dianggap bodoh dan lemah. Muslim Abdurrahman tahun 1990. Mereka harus dididik, dibina, diarahkan, dimajukan seakan-akan persoalan itu terdapat pada mentalitasnya, bukan faktor yang lainnya, struktur misalnya. Sehingga kemajuan berarti menjadi modern. Menjadi modern berarti menjadi rasional. Menjadi rasional berarti mensekularisasikan diri, meninggalkan tradisi dan meninggalkan mistos serta agamanya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ideologi peradaban seperti ini telah menyisihkan kelompok besar manusia menjadi orang-orang tersisih, termarginalkan dalam perubahan sosial karena memang mereka tidak punya apa-apa. Perkampungan kumuh di kota-kota, pemungut puntung rokok, anak jalanan, penyemir sepatu gelandangan adalah sebagian dari kelompok
tersebut itu. Teologi ini dalam revitalisasinya mencoba merangkum posisi agama dalam proses modernisasi sekarang ini menjadi 3 corak. Muslim Abdurrahman 1995. Corak yang pertama adalah agama tampil sebagai alat rasionalisasi atas modernisasi atau modernisme dengan melahirkan perkembangan teologi rasional yang mengacu pada tumbuhnya kepentingan intelektualisme sekelompok akademisi. Kemudian corak yang kedua sebagai alat legitimasi atas nama melancarkan dan mendukung berhasilnya program-program modernisasi. Kemudian corak yang ketiga ialah kelompok masyarakat tertentu, terutama kaum duafa yang tidak terserap ke dalam dialog besar proses modernisasi dewasa ini, terpaksa menghanyutkan diri dalam impian teologi eskatologis yang bersifat eskapis. Muslim Abdurrahman tahun 1995. Kemunculan teologi tentu saja tidak bisa dilepas pisahkan dari dialektika terhadap 2 tren besar pemikiran Islam Indonesia sebelum dan semasanya, yaitu paradigma yang pertama juga memiliki kepedulian akan keterbelakangan umat Islam di dunia sekarang ini. Menurut modernis Islam, keterbelakangan ini disebabkan oleh karena kepicikan berpikir, kebodohan dan ketertutupan di dalam memahami ajaran agamanya sendiri. Itulah yang membuat umat Islam tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh dunia barat. Muslim Abdurrahman 1995. Sehingga sebagai pandangan yang adaptif terhadap kemajuan zaman tanpa harus meninggalkan sikap kritis terhadap unsur negatif dari proses modernisasi. Sementara paradigma kedua, Islamisasi, berawal dari latar kekhawatiran terhadap peradaban barat yang telah memasuki peradaban muslim dengan sifat dekadensi terhadap agama. Sebagai konsekuensinya, Islamisasi menawarkan pandangan bahwa Islam harus mencapai alternatif terhadap peradaban yang sekuler, materialis dan tidak manusiawi, dengan cara menggali dan membangun norma-norma Islam dalam segala aspek kehidupan. Tidak menolak. Titik tolak itulah yang membedakan teologi transformatif dengan paradigma modernis
dan Islamisasi. Bila modernis berasumsi bahwa kemunduran Islam disebabkan persoalan kejumutan dalam menafsirkan cara Islam menata perubahan zaman, dan bila Islamisasi berasumsi bahwa peradaban Barat merupakan ancaman dominan, maka teologi transformatif ini berasumsi bahwa semua persoalan peradaban manusia sekarang ini dianggap berpangkal dari ketimpangan sosial ekonomi karena adanya struktur yang tidak adil. Jadi kata kuncinya adalah pada struktur. Berdasarkan asumsi itu, maka modus operasi teologi transformatif tidak bersifat ortodoksi, tetapi ortopraksi. Teologi harus dirumuskan kembali berdasarkan realitas struktural yang benar-benar hidup dalam kenyataan sehari-hari. Ia berwatak fasilitatif dalam arti memberi fasilitas sebagai kerangka bacaan melihat realitas, dan tidak ada hubungan patron klaim dalam membaca kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ungkapan simbolis agama Muslim Abdurrahman 1995 dalam tahapan yang paling real. Teologi transformasi menawarkan reinterpretasi konsep-konsep Islam seperti misalnya zakat, ukhuwah Islamiyah. Di samping itu mencoba memberi peluang untuk menggali simbol-simbol keagamaan untuk mengatasi ketimpangan struktural, refleksi iman bersama, bahkan analisis ilmu sosial. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.